Baik, selamat jumpa pada pembahasan materi SQL. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi built-in atau yang sudah ada pada SQL untuk memproses tipe data angka. Nah, sebenarnya ada cukup banyak fungsi-fungsi built-in yang sudah disiapkan SQL untuk memproses tipe data angka. Tetapi pada video ini kita hanya akan membahas tiga buah fungsi saja. Tiga buah fungsi ini adalah fungsi-fungsi yang cukup umum, yang paling umum digunakan pada saat bekerja dengan tipe data angka. Seperti itu. Nah, fungsi-fungsi tersebut adalah round, trunc atau truncate, dan yang terakhir adalah mod. mod. Nah, seperti apa contoh-contohnya? Tunggu sebentar. Oke, untuk video kali ini juga sama, saya masih menggunakan Oracle 11G ya untuk softwarenya. Lalu pertama-tama saya akan menunjukkan contoh untuk fungsi round. Oke, perhatikan query yang saya ketik ini. Nah, seperti yang Anda lihat, select round 3,5 from dual. Nah, hasilnya yang keluar adalah 4. Nah, Anda bisa melihat bahwa fungsi round ini berfungsi untuk membulatkan sebuah angka untuk dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Jadi misal 3,5 ya, 3,5 ini kan kalau kita bulatkan ke atas secara matematis harusnya menjadi 4 ya. Harusnya menjadi 4, benar. Nah, sekarang coba sih saya rubah sedikit sintaknya. Nah, seperti ini juga bisa. Select round 3,2 from dual. 3,2 karena 2 ini belum menggapai ke 5, belum sampai setengah ya istilahnya ya. Maka hasil roundnya adalah dibulatkan ke bawah. Seperti itu. Oke, sekarang saya coba tunjukkan satu contoh lagi terkait dengan round. Nah, sekarang coba Anda lihat query ini. Saya mengambil 25% dari nilai UAS mahasiswa. Maksud dari query ini adalah saya mengambil 25% dari nilai UAS mahasiswa. Nah, sekarang Anda lihat, coba Anda bandingkan contoh-contoh saya yang pertama ini dengan contoh saya yang kedua ini. Nah, Anda lihat, di contoh yang pertama, round 3,5 dia mengembalikan langsung 4. Menghasilkan 4. 3,2 dia menghasilkan langsung 3. Nah, di sini ada sebuah perbedaan. Saya mengambil data NIM, lalu kode mata kuliah, lalu saya menghitung dulu 25% dari UAS itu berapa. Ya, saya menghitung dulu 25% dari UAS itu berapa. Nah, setelah itu saya bulatkan ya. Hasilnya saya bulatkan, tetapi saya menyisakan satu angka di belakang koma. Saya menyisakan satu angka di belakang koma. Nah, bisa dilihat hasilnya 22,5 tersisa satu angka. 22,5 ini juga tersisa satu angka. Jadi, ini ada juga yang keluarnya 25 seperti ini.
Nah, ketika Anda menggunakan fungsi round, Anda memasukkan dulu angkanya berapa. Nah, di sini angkanya saya ambil dari UAS dikali 0,25. Lalu, setelah Anda memasukkan angkanya berapa, Anda ingin menyisakan berapa angka setelah desimalnya. Berapa angka desimal yang mau Anda tetap tampilkan, mau Anda tetap ambil. Nah, di sini saya menyisakan satu angka desimal. Jadi setelah koma, saya menyisakan satu angka. Ya. Lalu kenapa di sini kok ada yang hasilnya 20, 25 seperti ini? Nah, kalau hasilnya 20, 25 seperti ini berarti pembulatannya itu adalah pembulatannya itu tidak menyisakan angka desimal sama sekali. Seperti itu, ya. Pembulatannya itu tidak menyisakan angka desimal sama sekali. Ya. Kita coba buktikan sih bagaimana sih bentuk ininya, bentuk aslinya kalau nggak pakai 0,1 seperti ini. Saya coba naikkan sedikit. Saya sisakan, ini kan satu ya, saya sisakan satu angka di belakang koma. Sekarang saya sisakan 2 angka di belakang koma. Anda perhatikan dulu ini ya. Anda ingat baik-baik ya. Sekarang saya jalankan perintah saya yang tadi. Oh, ternyata memang sudah bulat. Berarti gini, 22,50, 22,50. Ini 20 memang pas, bulat 20. Jadi tidak ada yang perlu dibulatkan lagi. Nilainya sudah pas. 20 sama 22,5 sehingga 0,2 angka di belakang komanya jadi nggak terlalu berpengaruh istilahnya itu. Seperti itu. Ya. Jadi round intinya adalah gini. Round ini digunakan untuk membulatkan angka ke atas, ke nilai atasnya, maksudnya seperti itu. Nah, jika Anda menuliskan ini mau menyisakan berapa angka di belakang koma seperti ini, ya, maka hasilnya pun akan mengikuti. Selama memungkinkan untuk disisakan angkanya, maka angka tersebut akan disisakan. Tapi kalau tidak bisa disisakan ya sudah, hasilnya bisa jadi bulat. Seperti yang Anda lihat seperti ini. Ya. Coba sih. Satu contoh terakhir untuk round. Saya coba kalikan dengan angka yang mungkin akan menyisakan koma ini. Nah, kalau tadi kan 25. Normalnya 5, 2 itu hasilnya masih bisa bulat. Sekarang coba saya ganti dengan angka-angka yang ganjil. Enter. Nah, ini Anda lihat. 20,7 berarti ini sudah tidak ada pembulatannya lagi. 20,7 tidak ada pembulatannya lagi. Lalu, ini ada 19,55. Nah, ya, berarti kemungkinan besar ini 545 atau 546 mungkin seperti itu yang angka ini. Lalu karena dibulatkan 2 angka di belakang koma, maka 19,55. Seperti itu. Ini juga ada di bawah 21,85. Nah, mungkin saja ini 21,84. Belakangnya 5 atau mungkin memang sudah bulat 21,5 seperti itu. Oke. Jadi round ini fungsinya untuk membulatkan angka ke nominal atasnya. Oke. Itu contoh pertama untuk round ya, untuk fungsi round. Berikutnya saya akan menunjukkan tentang trunk atau truncate. Ya, bukan trunks ya, trunks Dragon Ball bukan seperti itu. Nah, truncate. Sekarang coba Anda perhatikan query ini. Select 365 dibagi 30. Saya ambil round ya, pembulatan. Ingat ya, angka 2 berarti saya bulatkan menjadi kedua angka di belakang koma jika memungkinkan ya. Lalu saya tambahkan yang terakhir adalah trunk.
Saya kasih ini normal, ini round, dan yang terakhir adalah terang. Untuk membandingkan saja 365 30,2 S terang from dual. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, Anda lihat ini. Hasil hitungan normal 365 hari dibagi 30 itu adalah 12,167 kira-kira, seperti itu. Nah, ketika 167 ini dibulatkan dengan round, hasilnya 12,17. Sedangkan jika dibulatkan dengan terang, hasilnya 12,16. Nah, berbeda dengan round, terang ini adalah sebaliknya. Truncated ini sebaliknya. Dia dibulatkan tapi ke bawah. Ya, bukan di plus. Kalau round ini kan asumsinya di plus ya. Kalau terang ini di minus. Di minus. Anda bisa melihat 12,167 ini ya. Ini kan kita bisa bilang sebagai 12,167 ya. Dibulatkan dengan round menjadi 12,17. Masuk akal. 67. Kalau kita bulatkan kan bisa jadi 167. Kalau kita bulatkan ke atas kan bisa jadi 170. Masuk akal. Tapi ketika diterang hasilnya 12,16. Nah, ada perbedaan ya. Jadi kalau round itu dibulatkan ke arah positifnya di plus, kalau permisalan terang itu sebaliknya dibulatkan ke arah negatif. Seperti itu. Satu contoh lagi untuk penggunaan terang. Select, saya pakai NIM lagi, kode saya biar nggak terlalu panjang, saya langsung pakai gini aja. Terang UTS kali 0,3. Saya mau mengambil 30% dari UTS-nya. Nah, ini adalah hasilnya untuk terang terang saya mengambil 30% dari UTS lalu saya truncated. Truncated saya ini ya, saya mengambil 30% dari UTS, lalu 30% dari UTS ini saya truncated dengan menyisakan 3 angka di belakang koma. Saya ulang lagi. Terang ini saya gunakan untuk membulatkan ke bawah 30% dari UTS, dari nilai UTS, ya. Dan saya menyisakan 3 angka di belakang koma. Nah, hasilnya tidak ada yang di belakang, nggak ada yang sampai 3 angka di belakang koma. Ya enggak apa-apa, karena berarti kan memang tidak mungkin dibulatkan sampai situ maksudnya. Kayak gitu. Ya. Tidak bisa dibulatkan ke 3 angka di belakang koma. Seperti itu. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh kedua untuk terang. Ya. Jadi saya ulang lagi. Round membulatkan ke atas, terang membulatkan ke bawah, mengurangi. Kalau round membulatkan ke atas, jadi malah menambah. Seperti itu. Oke. Ini untuk terang. Terakhir, sebagai contoh terakhir, saya akan menggunakan mod. Saya akan menunjukkan kepada Anda tentang mod. Mod, kalau tadi round, pembulatan ke atas, terang, pembulatan ke bawah. Ya, mod ini buat apa pertanyaannya sekarang? Nah, mod ini fungsinya adalah untuk mencari sisa bagi. Nah, sisa bagi ini buat apa terusan? Nah, salah satu contoh yang paling umum menggunakan mod atau mencari sisa bagi ini fungsinya untuk apa? Untuk mencari kelipatan. Ya, untuk mencari kelipatan. Nah, bagaimana mencari kelipatan itu? Nah, sekarang seperti ini. Kita coba ya. Saya coba tunjukkan kepada Anda dulu. Select mod. Nah, mod.
10,2 from dual. Saya eksekusi dulu. Nah, hasilnya 0. Sebagai perbandingan, saya masukkan seperti ini. Select mode 10,3 from dual. Nah, hasilnya 1. Mod itu mencari sisa bagi. Nah, sekarang kita cek. 10 dibagi 2, apakah ada sisanya atau tidak? Oh, tidak ada, karena 2 kali 5, 10. Angkanya habis dibagi. Seperti itu. Sedangkan yang bawah, 10 dibagi 3, apakah ada sisanya atau tidak? Oh iya, tentu saja ada. Sisanya berapa? 10 dibagi 3 kan ya? 3 dikali 3 itu 9. 3 dikali 4, 12. Otomatis yang diambil adalah 9-nya ini. 10 dikurangi 9 adalah 1. Ya. Jadi itu adalah sisa baginya. Seperti itu. Jadi 10 dibagi 2, ada nggak sisanya? 10 dibagi 3, ada nggak sisanya? Nah, lalu apa kaitannya dengan sisa bagi dengan kelipatan yang tadi, yang saya maksud tadi itu? Nah, seperti ini. Kalau sebuah angka dibagi angka lain habis ya, maka angka pertama itu pasti kelipatan angka kedua. Saya ulang lagi ya. Jika angka pertama dibagi angka kedua habis, sisanya 0 seperti ini, maka angka pertama ini adalah kelipatan dari angka kedua. Seperti itu. Ya, kita tahu sendiri bahwa 2 itu adalah kelipatan 10. Maaf, kebalik. 10 ini adalah kelipatan 2. Maaf, kebalik. 10 adalah kelipatan dari 2. 2 kali 5, 10. Seperti itu. Nah, 10 bukan kelipatan dari 3. Ya, 10 bukan kelipatan dari 3. Karena kenapa? Sisa baginya masih ada. Kalau kita coba melacak sendiri pun dari perkalian biasa, tidak ada 3 perkalian 3 yang hasilnya 10. Adanya malah 12. Adanya malah 15. Kurang dari 12 berapa? 9. Nah, 9 kan tidak sama dengan 10. Seperti itu. Jadi, jika sebuah angka itu habis dibagi oleh angka yang lain, maka angka pertama ini adalah kelipatan dari angka kedua. Mod 10 dibagi dengan 2, hasilnya habis. Maka 10 ini adalah kelipatan dari 2. Seperti itu. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang saya coba lagi nih. Saya coba tunjukkan contoh satu lagi. Select employee ID, first name, last name as full name, from employees, where mod employee ID, 3 sama dengan 0. Nah. Wah, query apa ini Pak? Kok modnya ditaruh di where? Ya, fungsi-fungsi yang fungsi built-in-nya SQL, ya, selain kita bisa gunakan di select, kita juga bisa gunakan di where. Nah, kira-kira apa nih? Kalau Anda melihat query ini, kepingin saya apa ini? Saya ingin menunjukkan apa sebenarnya dari query ini. Ya. Nah, kalau Anda berpikiran bahwa saya ingin menampilkan karyawan, data karyawan ya, yang employee ID-nya adalah kelipatan 3, Anda benar. Saya ulang lagi ya.
Dengan query ini saya ingin menunjukkan data karyawan atau saya ingin mengambil data karyawan yang employee ID-nya adalah kelipatan 3. Adalah kelipatan 3. Ya. Employee ID, 3 sama dengan 0. Berarti saya ingin menampilkan karyawan-karyawan yang employee ID-nya itu kelipatan 3. Selain kelipatan 3, tidak akan tampil. Nah, saya jalankan dulu. Run. Nah, ini buktinya. Ada 35 baris, 35 karyawan yang ID-nya adalah kelipatan 3. Seperti itu. Nah, contoh ini, Lex Dehan. Ini dia ID-nya adalah 102. 102 ini kalau saya tidak salah membagi ya, dibagi 3 hasilnya adalah 34. Ya, 34 kali 3, 12, 9, 10, 102. Benar. David Austin 105, maka ini adalah 3 kali 35. Nah, seperti itu. Jadi, kalau permisalan employee ID-nya ini dibagi 3, hasilnya tetap angka genap ya. Sorry, bukan angka genap. Hasilnya tetap angka bulat, bukan koma. Jadi angkanya bulat, angka utuh. Maka itu adalah maka employee ID-nya adalah kelipatan dari 3. Seperti itu. Ya, Anda bisa cross check sendiri sih, masing-masing ini kalau Anda mau coba kalkulator, Anda bisa pause video ini, Anda bisa coba cek sendiri. Benar enggak sih ini kelipatannya 3 semua? Nah, bisa Anda cek semua. 111 ini harusnya 3 kali 37. 3 kali 37, ya. Seperti itu. Oke? Jadi, pada video kali ini kita sudah melihat contoh-contoh dari round untuk membulatkan ke atas, terang untuk membulatkan ke bawah, dan yang terakhir adalah mod untuk mencari sisa bagi. Mencari sisa bagi ini bisa kita arahkan ke pemeriksaan kelipatan dari sebuah angka. Oke. Sampai sini dulu video kali ini. Semoga bisa berguna untuk membantu pembelajaran Anda, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.